Baiklah, perkenalkan nama saya Alexandro Galihoran, NIM F1C4180010, dengan dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan saya, Bapak Ade Adriadi, SSI, MSc. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis pada tanaman C4 dan juga tanaman jam. Nah, di dalam dunia tumbuhan dikenal yang namanya tanaman C3, C4, dan juga jam, sesuai dengan mekanisme fotosintesisnya. Perbedaan fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan jam itu terletak pada tempat terjadi reaksi dan juga waktu reaksinya. Untuk tumbuhan C3, ini adalah tumbuhan yang mendominasi sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi, yaitu sekitar 85% dari jumlah spesies yang ada di bumi ini, dengan melakukan fotosintesis secara standar. Pada saat siklus Calvin, senyawa pertama yang melakukan fiksasi CO2 adalah fosfogliserat dengan molekul berkarbon 3 dengan bantuan enzim Rubisco, sehingga lintasan tersebut dinamakan C3. Tumbuhan ini tidak memiliki adaptasi fotosintesis untuk mengurangi laju fotorespirasinya. Contoh tanaman C3 adalah mangga, padi, gandum, kedelai, dan lain-lainnya. Tanaman C4 itu meminimalkan keperluan fotorespirasi dengan cara menggabungkan CO2 ke dalam senyawa 4 karbon di dalam sel mesofil daun. Senyawa 4 karbon tersebut itu akan diekspor ke sel berkas penghulu, di mana CO2 dilepaskan yang digunakan nantinya pada saat siklus Calvin. Nah, di sini dapat kita lihat mengenai anatomi dari daun C4 dan juga mekanisme jalur C4 tersebut. Dapat kita lihat pada anatomi daun ini, pada bagian atas ini yang namanya epidermis atas, dan juga pada bagian bawah ini ada yang namanya epidermis bawah dengan stomata yang terletak di epidermis daun. Di bawah epidermis ini dapat kita lihat ada yang namanya sel mesofil, dengan bagian di bawahnya itu ada yang namanya bundle seed cell atau seludang pembuluh. Di bawah seludang pembuluh tersebut ada yang namanya jaringan pembuluh vaskular, di mana nanti CO2 yang ada bebas di udara itu akan diserap melalui stomata dan akan masuk ke dalam mesofil daun dengan bantuan PEP karboksilase, yang kemudian akan diubah menjadi oksala asetat dengan 4 karbon, kemudian akan disederhanakan menjadi malat berkarbon 4, yang kemudian nanti akan dibawa ke dalam seludang pembuluh, di mana CO2 itu akan masuk ke dalam siklus Calvin, yang kemudian akan menghasilkan gula. Nah, gula yang dihasilkan tersebut nantinya akan masuk ke dalam vaskular tisu. Nah, di sini juga akan dihasilkan yang namanya piruvat berkarbon 3, yang kemudian akan dibentuk menjadi PEP berkarbon 3 dengan bantuan energi, dan juga akan menghasilkan ADP atau melepaskan ADP, yang kemudian akan masuk ke dalam siklus tersebut kembali. Nah, proses fotosintesis tanaman C4 itu senyawa pertama yang melakukan fiksasi CO2 adalah oksala asetat, molekul berkarbon 4 dengan bantuan enzim PEP karboksilase yang dilakukan di dalam sel mesofil daun tadi. Selanjutnya, oksala asetat dikonversi menjadi malat dan kemudian masuk ke dalam seludang pembuluh. Kemudian malat akan dipecah dan menghasilkan piruvat dan CO2. Piruvat akan menuju ke sel mesofil lagi untuk dikonversi menjadi PEP, sedangkan CO2 akan difiksasi oleh PGA dengan bantuan enzim Rubisco. Tanaman jam ini adalah tumbuhan yang saat melakukan fotosintesis menggunakan lintasan crassulaceous acid metabolism atau CAM untuk meminimalkan laju fotorespirasinya. Pemberian nama tersebut itu berdasarkan pertama kali ditemukannya pada lintasan reaksi yang namanya pada tumbuhan famili Crassulaceae. Saat ini ada sekitar 20 famili tumbuhan CAM seperti Cactaceae, Orchidaceae, Liliaceae, Bromeliaceae, dan sebagian besar Euphorbiaceae. Yang terpenting adalah tanaman C4 ini sebagian besar itu spesies memiliki daging daun. Tanaman jam itu akan membuka stomata pada malam hari, di mana pada malam hari itu dia akan menggabungkan CO2 ke dalam asam organik. Sedangkan pada siang hari stomata akan tertutup
di mana CO2 akan dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Calvin. Ini stomata itu menutup pada siang hari itu dimungkinkan dikarenakan stomata akan mengurangi proses respirasi atau transpirasi yang berlebih di dalam selnya. Sehingga pada malam hari dia akan membuka stomata yang dimana dominan suhu rendah, sehingga pada saat itu respirasi atau transpirasi itu berkurang. Kemudian di sini dapat kita lihat kalau jalur CAM itu mirip dengan jalur C4. Di sini dapat kita lihat pada jalur C4 ini CO2 yang ditangkap itu akan mengikat. Di sini bukan, dia akan melepas asam organik yang kemudian di sini CO2 tersebut nanti akan masuk ke dalam yang namanya seludang pembuluh. Dan di dalam seludang pembuluh tersebut nantinya akan terjadi proses siklus Calvin dan akan menghasilkan glukosa. Nah, sedangkan untuk yang pelepasan asam organik tadi itu terjadi pada sel mesofil daun tadi. Sedangkan untuk tanaman CAM itu penyerapan CO2 tadi itu melakukan proses pengikatan asam organik. Nah, ini terjadi pada malam hari dan kemudian pada siang harinya dia akan masuk ke dalam siklus Calvin, akan menghasilkan CO2. Nah, persamaan antara tumbuhan CAM dan juga C4 itu adalah keduanya memiliki jalur metabolisme yang sama. Perbedaannya adalah tumbuhan C4 berbeda secara siklual dalam hal lintasan metabolismenya, sedangkan tumbuhan CAM berbeda dalam hal waktunya. Nah, di sini dapat kita lihat lintasan atau mekanisme fotosintesis antara tanaman C3, C4 dan juga CAM. Nah, pada tanaman C3 itu CO2 akan dilepas atau diikat lebih tepatnya. Nah, di sini akan terjadi pada jaringan mesofil daun yang kemudian CO2 itu akan masuk ke dalam siklus Calvin yang akan dihasilkan yang namanya glukosa. Kemudian pada tumbuhan C4 itu CO2 akan masuk ke dalam jaringan mesofil dan kemudian itu akan masuk ke dalam seludang pembuluh yang kemudian CO2 akan masuk ke dalam siklus Calvin dan akan menghasilkan glukosa. Sedangkan untuk tumbuhan CAM itu CO2 pengikatan CO2 itu terjadi pada malam hari yang kemudian pada malam hari tersebut CO2 akan digunakan pada siang hari pada siklus Calvin di dalam mesofil daun yang kemudian akan menghasilkan glukosa. Demikianlah presentasi saya mengenai fotosintesis pada tanaman C4 dan juga tanaman CAM. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih atas perhatiannya.